Ya, halo, jumpa lagi. Oke, di video kali ini nggak banyak basa-basi ya. Ini langsung aja kita ini memenuhi permintaan dari penonton setia channel ini ya. Kemarin ada yang nanyakan berapa bang kira-kira biaya penyemprotan rumput atau pengendalian gulma ya. Ya, jadi ini pas kebetulan pas manen. Ini kebetulan juga orang-orang kita lagi ngerjain penyemprotan gulma ya. Jadi pas lihat kondisi seperti ini langsung spontan aja mau bikin video ya. Ya, biar enak nanti kan ceritanya, nggak nengok tulisan aja. Jadi kita nengok eh, proses penyemprotannya juga. Nah, ini lahannya. Nah, ini beberapa perlengkapan penyemprotan. Jadi penyemprotan ini dilakukan secara manual, bukan pakai mesin. Nah, jadi saya akan membahas tentang penyemprotan secara manual, nanti berapa habisnya dan berapa biayanya. Nah, ini kita menggunakan racun kontak. Racun kontaknya diaduk dalam drum karena kalau ditakar itu nanti lebih boros. Nah, ini racunnya udah dicampur dalam drum, jadi tinggal masukkan ke dalam cap atau alat semprot. Nah, ini jadi dalam satu drum ini itu biasanya jadi sekitar 17 cap. Kalau orang sini bilang alat semprot ini disebut dengan cap. Dan untuk satu drumnya ini racunnya itu menggunakan 1,1/4 racun kontak. Kalau pakai racun sistematis sama juga. Jadi kita pakai racun kontak ini biar lebih cepat karena ini anak kayunya lumayan. Nah, jadi perbedaan biaya penyemprotan ini juga tergantung pada kondisi lahan ya. Kalau kondisi lahan seperti ini kan karena kayunya lebat, jadi itu lebih boros. Nah, yang biasanya 1 hektar cuman 4 drum ya, kalau ini bisa 2 kali lipat, 8 drum, karena memang anak kayunya ini memang harus basah betul dia baru baru mati. Dan ini juga menggunakan campuran ya, tidak murni pakai racun saja. Nah, memang kalau pakai mesin sih lebih gampang, cuman ini kebetulan untuk membawa mesin ke dalam sini itu agak sulit, jadi kita lakukan manual. Dan airnya ini pun kita bawa dari, pokoknya dilangsir dengan jarak yang cukup jauh ya. Jadi memang harus dilakukan manual karena kondisi lahan itu tidak sama. Ada yang dekat dengan air, ada juga yang jauh dari air, dan kebetulan ini lahan jauh dari air. Nah, jadi biaya penyemprotan atau biaya pengendalian gulma pada kebun ini tergantung dari kondisi lahan ya. Kalau memang terlalu semak ya biayanya lebih besar lagi, tapi kalau nggak terlalu semak ya biayanya normal. Dan kita ini nanti coba menghitungnya pas kebun itu normal ya, atau 4 drum dalam 1 hektar. Yang pertama kita menghitung dulu berapa racun yang digunakan dalam satu drum. Satu drum itu 1,4 liter ya. Jadi kalau untuk 1 hektar itu kan 4 drum. 4 drum ini kondisi normal ya. Nanti kalau 8 drum ya tinggal kalikan saja. Kalau 4 drum berarti itu 5 liter ya. 5 liter. Oke, 5 liter. Kalau per liternya itu biasa kita gunakan campuran itu dengan biaya 10.000, tambah dengan racun harganya 60.000, berarti sekitar 70.000 per liternya ya. Nah, oke, sekarang kita udah tahu biaya per liternya, biaya pembelian racunnya. Terus yang kedua kita harus tahu berapa biaya upah atau gaji dari karyawan penyemprot. Ini biasa kita gunakan sistem per drum ya. Bisa juga per cap, cuman lebih ribet karena kalau per cap ini
nggak pasti ya. Nah, jadi enaknya memang satu drum. Di sini pasarannya untuk di daerah Provinsi Riau, nah, itu 75.000 dalam satu drum. Jadi nanti berapa habisnya di kebun kita itu, misalnya 4 drum ya 75 dikali 4 gitu ya. Oke, langsung aja kita hitung ya. Tadi dalam 1 hektar kan misalnya 4 drum. Jadi penggunaan racunnya itu 5 liter, berarti 70 dikali 5, hasilnya 350. Terus biaya penyemprotan atau upah karyawan penyemprot ya, ini dihitung per drum. Per drumnya tadi kan 75 ya. Nah, terus dalam 1 hektar itu habisnya 4 drum, itu berarti 75 dikali 4, itu biayanya kalau 75 dikali 4 berarti sekitar 300.000 ya, 300.000. Lalu kita tambahkan dengan hasil perkalian dari jumlah pembelian racun tadi ya, itu 70 dikali 5 liter sama dengan 350, ditambah biaya penyemprotan itu 75 dikali 4, hasilnya 300. Berarti total biaya semuanya itu sekitar, enggak sekitar lagi sih, memang udah pasti ya, itu 650.000. Nah, itu hasil totalnya. Jadi kalau dibandingkan dengan menggunakan mesin, memang lebih hematan mesin, cuman kan tergantung ya. Kalau kondisinya untuk memasukkan mesin itu sulit, sumber airnya jauh, itu nggak bisa dilakukan. Dan untuk pembelian mesin kan juga mahal. Kalau untuk yang petani-petani yang lahannya masih di bawah 2 hektar, itu kan kayaknya lebih simpel lagi pakai sistem manual gini ya. Nah, jadi itulah tadi rincian biaya penyemprotan jika dilakukan menggunakan karyawan ya, tidak disemprot sendiri. Kalau disemprot sendiri ya berarti kita tinggal beli racun aja. Terus jangan lupa ditambahkan dengan biaya pembelian snack ya, karena orang kerja ini akan lebih semangat lagi kalau dikasih snack atau makanan ya. Nah, terus pengendalian atau perawatan kebun ini nggak cuman sebatas penyemprotan ini saja, jadi masih banyak lagi kayak penunasan, pembuatan piringan. Nah, jadi ini sebagian dari perawatan kebun yang harus petani cermati ya. Jadi kalau nggak tahu, nanti kita sistem terima bersih, nanti takutnya kita dibohongin gitu. Apalagi kita nggak bisa memantau, kan berbahaya. Terus buat teman-teman yang ingin menanyakan tentang perawatan kebun, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terus jangan lupa tekan tombol subscribe, terus bunyikan loncengnya juga biar kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari kami ya. Mungkin cukup sekian ya, terima kasih.